Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Anang Suhendar, Ahdiansyah Amran, Didi Yusuf Wahyudi, dan saya sendiri Fahmi Syam, serta Febrian Aditya Ilham, dan yang terakhir yaitu Muhammad Iksan. Judul penelitian yang kami ambil yaitu perancangan dan modifikasi produk tempat sampah plastik dan kertas. Penelitian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Mengapa penelitian ini dilakukan? Poin yang pertama yaitu sampah merupakan suatu pokok permasalahan yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, di mana jumlah sampah di Indonesia setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Sebab dengan pertambahannya penduduk yang tinggi akan meningkatkan volume sampah domestik pula. Poin yang kedua yaitu pengolahan sampah domestik yang buruk akan memberikan efek negatif kepada masyarakat, seperti bau tidak enak, rumah kurang nyaman, dan tempat bersarangnya hewan yang membawa penyakit. Oleh karenanya, kebutuhan akan tempat sampah yang praktis, sederhana, dan membantu manusia dalam mengelola sampah di rumah akan sangat diperlukan sehari-hari. Khususnya pada sampah yang dominan diproduksi di dalam rumah yaitu sampah plastik dan kertas. Dari latar belakang di atas, tujuan penelitian yang kami lakukan yaitu merancang dan memodifikasi tempat sampah khusus sampah plastik dan kertas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, di mana kebutuhan tersebut telah diidentifikasi oleh peneliti dengan tahapan pengambilan voice of customer dan variabel lainnya dalam matriks host of quality. Menentukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada geografis, ada demografis, dan yang ketiga yaitu psikografis. Geografis ditujukan ke semua pasar yang ada di wilayah Indonesia, tidak hanya masyarakat, perkotaan, namun hingga pedesaan. Nah, untuk demografis diperuntukkan semua kalangan untuk membeli produk tempat sampah plastik dan kertas ini. Tak terbatas umur, jenis kelamin, agama, baik yang tua ataupun yang muda, bahkan anak-anak kecil sekalipun. Dan psikografis, produk ini dijual murah dari harga pasar yang ditujukan untuk masyarakat kelas sosial menengah ke bawah karena desain produk dan material yang dipakai ini berbiaya murah atau tidak mahal. Kemudian menetapkan pelanggan. Ada yang pertama, pelanggan yang ditargetkan dalam pemasaran produk ini yaitu masyarakat menengah ke bawah di wilayah kota Cilegon ini. Yang kedua, ada dalam menetapkan pelanggan diperlukan objek penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual untuk mendapatkan kebenaran. Yang ketiga, populasi adalah keseluruhan anggota atau kelompok bentuk objek-objek yang dikenakan investigasi oleh peneliti dan sampelnya merupakan bagian dari populasi yang diteliti. Yang keempat, ada populasi dalam penelitian ini adalah warga, masyarakat menengah ke bawah di wilayah kota Cilegon, dan sampel responden yang akan diliti itu 50 orang. Penelitian ini menggunakan teknik conving sampling, yaitu teknik sampel di mana penentuan sampel itu didasarkan atas kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan cocok sebagai sumber data. Langkah pengambilan data terdapat 5. Yang pertama, studi pendahuluan literatur untuk mengetahui kondisi perusahaan, proses produksi, informasi pendukung yang diperlukan, serta metode pemecah masalah. Yang kedua, ada menerjemahkan kebutuhan konsumen dari kuesioner responden yang telah dikumpulkan ke dalam karakteristik teknik produk tersebut. Yang ketiga, menentukan tingkat kepentingan, kebutuhan, dan tingkat kepuasan konsumen. Yang keempat, ada menentukan derajat kepentingan karakteristik teknis dengan menggunakan perbandingan berpasangan ANP. Dan yang terakhir, ada membangun matriks host of quality atau HOQ dan menentukan pilihan peningkatan karakteristik teknis. Menentukan instrumen pengambilan data mentah pelanggan. Yang pertama ada observasi, wawancara, kuesioner tertutup, dan sekali Likert. Kita bahas yang observasi, dilakukan dengan datang langsung ke area perumahan warga dan mengamati masalah-masalah mengenai kebersihan tempat sampah. Yang kedua ada wawancara. Jadi wawancara kita mengambil pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung ke narasumber yang berkaitan dengan penelitian.
Ketiga, kita mengisi kuesioner tertutup. Diberikan beberapa pertanyaan secara tertulis dengan tujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan para konsumen terhadap perancangan tempat sampah plastik dan kertas. Dan terakhir ada skala Likert. Di sini skala Likert adalah dalam kuesioner ini ditentukan kepentingan dan kepuasan konsumen yang diukur dengan menggunakan metode skala Likert yang dimodifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada sangat penting SP dan sangat puas SP juga diberi 5 bobot. Yang kedua ada penting dan puas, ini diberi 4 bobot. Ketiga ada cukup penting, cukup puas, ini diberi 3 bobot. Kemudian ada tidak penting, tidak puas, diberi 2 bobot. Dan yang terakhir ada sangat tidak penting dan sangat tidak puas, diberi bobot 1. Di sini saya memberikan proses pengambilan data kepada narasumber, yaitu dengan cara mewawancarai narasumber tersebut mengenai tempat sampah itu. Selanjutnya melakukan uji validasi dan reliabilitas. Setelah evaluasi kuesioner Kano dilakukan, kemudian menghubungkan hasil kategori Kano pada bagian fungsional dengan bagian disfungsional. Data tersebut diketahui kategori tiap-tiap pertanyaan, yaitu yang pertama, bentuk dan warna tempat sampah yang menarik. Yang kedua, bahan material produk yang kuat dan awet. Yang ketiga, konstruksi produk yang kuat. Yang keempat, dimensi produk yang ideal. Yang kelima, kapasitas tempat sampah yang besar atau lebih dari 10 liter. Yang keenam, produk mudah dipindah-pindahkan. Yang ketujuh, mengoperasikan dan penggunaan produk yang mudah dan nyaman. Yang kedelapan, perawatan produk lebih mudah. Yang kesembilan, adanya alat proses pada produk untuk menekan sampah bila penuh. Yang terakhir, harga produk yang terjangkau. Adapun melakukan uji validitas dan reliabilitas. Di sini pengujian kuesioner Kano dan QFD dengan menggunakan software SPSS, di mana nilai R table harus diketahui terlebih dahulu karena jumlah respondennya 50, maka nilai R table 0,2787. Dengan demikian data dikatakan valid dan reliable apabila hasil dari corrected item, total correction, dan crown batch alpha lebih besar dari nilai R table. Di sini kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Dari data hasil kuesioner, yang pertama tingkat kepentingan. Di sini ada tabel reliabilitas statistik tingkat kepentingan. Dari hasil uji reliabilitas tersebut, ternyata nilai crown batch alpha yaitu 0,711. Berarti hasil kuesioner tersebut reliable karena nilai crown batch alpha lebih besar dari nilai R table. Yang B, table validity statistik tingkat kepentingan. Di sini ada tabelnya. Dari hasil uji di atas bahwa corrected item atau total correct correlation lebih dari 0,2787, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji valid karena hasil ujian validitas dan reliabilitas dinyatakan valid dan reliable. 1. Nilai kepuasan. Tingkat reliability statistik tingkat kepuasan. Dari tabel di atas ternyata nilainya chromback juga, yaitu nilainya 0,749. Berarti hasil kuesioner tersebut reliable karena nilai chromback alpha lebih besar dari nilai R table-nya. Tingkat validity statistik tingkat kepuasan. Dari tabel di atas juga itu dapat disimpulkan bahwa corrected item total correlation lebih dari 0,2787. Maka dapat disimpulkan bahwa uji kali ini valid juga karena hasil uji validitas dan reliabilitas dinyatakan valid dan reliable. Hasil olah data kepentingan merupakan persepsi responden mengenai penting tidaknya atribut tersebut untuk perancangan tempat sampah. Untuk penilaian menggunakan skala Likert yang bernilai 1 sampai 5. Dari hasil rekap data tingkat kepentingan, kemudian ditindaklanjuti oleh data untuk mencari skala tingkat kepentingan. Skala kepentingan sama dengan sigma N1 bagi N, di mana N nilai kepentingan dan N jumlah responden. Atribut kebutuhan konsumen, yaitu peringkat 1 di sini bahan material produk yang kuat dan awet, sedangkan peringkat yang terakhir, peringkat 10, yaitu produk mudah dipindah-pindahkan. Hasil olah data tingkat kepuasan merupakan penilaian seberapa puas sih responden terhadap tempat sampah yang ada di rumah-rumah. Untuk penilaian menggunakan skala Likert bernilai 1 sampai nilai 5.
Dari hasil rekap data tingkat kepuasan, kemudian dilanjut oleh data untuk mencari skala tingkat kepuasan. Skala kepentingan sigma NI dibagi N, yaitu di mana N-nya tingkat kepuasan dan N jumlah responden. Yaitu peringkat 1 di sini juga produk mudah dipindah-pindahkan, sedangkan produk yang terakhir itu yang ke-9 peringkatnya yaitu konstruksi produk yang kuat. Di sini ada data voice of customer yang berbentuk tree diagram. Di sini kita ada tempat sampah menjadi 3 bagian, ada desain fisik, fungsi, daya beli. Untuk desain fisik dibagi menjadi 3. Ada tempat sampah, material, dan ukuran. Di sini tempat sampah ini harus mempunyai bentuk dan warna yang menarik. Untuk material harus mempunyai material yang kuat dan awet dan konstruksi yang kuat, dan untuk ukuran harus mempunyai volume sampah yang besar, dimensi produk yang ideal, dan produk mudah dipindah-pindahkan. Dan untuk fungsi, di sini ada penggunaan, perawatan, dan fungsi tambah. Untuk penggunaan di sini harus penggunaannya yang mudah, dan perawatannya yang mudah, dan fungsi tambah adanya alat press untuk produk. Dan di sini ada daya beli. Daya beli ini harga produk yang terjangkau. Sebelum dilakukan penelitian ini, produk awal yang sudah ada di pasaran yaitu seperti gambar di samping. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan memodifikasi tempat sampah tersebut menjadi tempat sampah yang memiliki nilai lebih dan merancang sesuai dengan permintaan atau harapan konsumen. Terus kita lanjutkan menentukan matriks host of quality. Yang pertama, penentuan karakteristik teknis. Yang kedua, penentuan matriks kolerasi teknik. Yang ketiga, penentuan matriks relasi. Yang keempat, analisis customer competitive evaluation. Yang kelima, menentukan target spesifikasi. Dan yang terakhir, menentukan bobot. Untuk menentukan karakteristik teknis, penentuan respon teknis yaitu perencanaan target kebutuhan berdasarkan kebutuhan yang diinginkan konsumen. Kebutuhan konsumen tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk istilah teknis. Yang pertama, untuk kebutuhan konsumen, bentuk dan warna yang menarik, dan karakteristiknya itu bentuk dan finishing yang unik. Yang kedua, kebutuhan konsumen itu bahan material produk yang kuat dan awet. Karakteristiknya itu bahan baku kuat dan tahan lama. Yang ketiga, kebutuhan konsumen, konstruksi produk yang kuat, karakteristiknya konstruksi yang kokoh. Yang keempat, kebutuhannya, dimensi produk yang ideal, karakteristiknya ukuran yang ideal. Yang kelima, kapasitas volume yang besar, karakteristiknya spesifikasi produk disesuaikan kapasitas. Yang keenam, kebutuhan konsumen, produk mudah dipindah-pindahkan, karakteristiknya produk mudah diangkat. Yang ketujuh, kebutuhan konsumen, pengoperasian produk yang mudah, karakteristik praktis dalam penggunaan produk. Yang kedelapan, kebutuhan konsumen, perawatan produk yang murah, karakteristiknya produk mudah dibersihkan. Yang kesembilan, kebutuhan konsumen, adanya alat press yang menekan sampah bila penuh, karakteristiknya inovasi dengan penambahan fungsi. Yang kesepuluh, kebutuhan konsumen, harga produk terjangkau, karakteristiknya harga bersaing di pasar. Lalu selanjutnya ada menentukan matriks korelasi, di mana korelasi teknis ini yang saling berkorelasi antara sesama karakteristik teknis. Simbol korelasi teknis yang digunakan sebagai berikut, yaitu simbol pertama, tidak ada simbol yang memiliki arti, tidak ada hubungan. Yang kedua, simbol lingkaran memiliki hubungan kuat, dan dua lingkaran memiliki hubungan yang sangat kuat. Di sini telah saya buat matriks korelasi, di mana contohnya seperti yang pertama kita lihat, bahan baku kuat dan tahan lama memiliki hubungan yang sangat kuat dengan konstruksi yang kokoh. Lalu selanjutnya ada konstruksi yang kokoh memiliki hubungan kuat dengan ukuran yang ideal. Lalu selanjutnya ada ukuran ideal memiliki hubungan yang sangat kuat dengan spesifikasi produk yang disesuaikan dengan kapasitasnya. Lalu selanjutnya kita tentukan matriks relasi, di mana matriks relasi yaitu korelasi antara karakteristik teknis dengan kebutuhan konsumen. Berikut simbol yang digunakan. Simbol yang pertama yaitu tidak ada simbol, memiliki arti tidak ada hubungan yang memiliki nilai 0. Lalu simbol segitiga memiliki hubungan lemah yang bernilai 1. Lalu selanjutnya ada lingkaran memiliki hubungan kuat yang bernilai 3, dan dua lingkaran memiliki hubungan yang sangat kuat bernilai 9. Di sini sudah kita buat matriks relasi di mana produk requirement dari bentuk dan warna yang menarik hingga harga produk terjangkau,
Lalu ada technical requirement yang memiliki bentuk dan finish yang unik hingga harga bersaing di pasar. Lalu kita masukkan data skala kepentingan dari setiap produk requirement itu. Lalu ada simbol-simbol relasi antara produk requirement dengan technical requirement. Seperti contohnya di sini, yaitu bentuk dan warna yang menarik memiliki hubungan yang sangat kuat dengan bentuk dan finishing yang unik. Lalu ada bahan material produk yang kuat dan awet memiliki hubungan yang lemah dengan bentuk dan finishing yang unik. Lalu ada contohnya lain seperti konstruksi produk yang kuat memiliki hubungan kuat dengan bahan baku yang kuat dan tahan lama. Lalu selanjutnya kita analisis customer competitive evaluation, di mana kita menganalisa dengan meminta responden mengisi kuesioner mengenai performa dari produk kami dengan merek lain dengan skala Likert. Di sini sudah kita buat customer perceptions of performance di mana skala Likert dari 1 sampai 5. Lalu selanjutnya kita buat technical competitive assessment di mana simbol X memiliki arti yaitu produk kami dan A memiliki arti merek A atau perusahaan A dan merek B yaitu disimbolkan dengan huruf B. Setelah kita analisa, kita bentuk garis dari setiap produk yang kita buat. Lalu selanjutnya kita menentukan target spesifikasi di mana pengembangan atribut pada karakteristik teknis untuk menentukan target spesifikasi pada perwujudan desain produk selanjutnya. Yang pertama, karakteristik teknis seperti bentuk dan finishing unik, memiliki target spesifikasi memiliki bentuk spiral, mengikuti body pair, dan pewarnaan menggunakan pilok. Bahan baku kuat dan tahan lama memiliki target spesifikasi seperti berbahan material stainless steel dan per baja, konstruksi kokoh dengan dapat menahan tekanan saat sampah dipres, memiliki ukuran ideal dengan diameter alas 30 cm dan tinggi 40 cm, memiliki spesifikasi produk disesuaikan dengan kapasitas di mana kapasitas penampungan lebih dari 10 liter. Lalu produk mudah diangkat, yaitu dengan target produk mudah diangkat dan diletakkan di sisi ruangan manapun. Lalu praktis dalam penggunaan produk di mana kita dimudahkan dalam penggunaannya. Lalu produk mudah dibersihkan dengan target produk mudah dibersihkan juga. Inovasi dengan penambahan fungsi dengan target adanya per elastis. Lalu ada harga bersaing di pasar dengan target harga jual di bawah Rp70.000. Lalu kita tentukan bobotnya. Bobot di sini kita ada dua, absolute weight dan absolute importance. Di mana absolute weight dan absolute importance digunakan untuk memperoleh hasil prioritas kebutuhan konsumen yang akan diaplikasikan pada perancangan dan pengembangan produk pada tahap selanjutnya. Berikut rumus perhitungannya. Absolute weight dengan rumus AW sama dengan sigma I kali R, di mana sigma I yaitu jumlah keseluruhan dari skala kepentingan. Lalu absolute importance dengan rumus AI sama dengan sigma J dikali R, dengan arti sigma J yaitu jumlah total dari adjustment importance. Di sini sudah kita perhitungkan absolute weight dan absolute importance dari setiap karakteristik teknis yang ada. Lalu kita masuk matrix house of quality. Di sini sudah kita susun matrix house of quality dari semua perhitungan yang dibutuhkan dalam menyusun house of quality. Di sini ada technical requirement, ada product requirement, ada correlation teknis, ada relationship, lalu ada customer perception of performance dan assessmentnya, lalu ada target spesifikasi, absolute weight dan absolute importance, dan yang terakhir ada urutan prioritas, di mana prioritas yang pertama yaitu dengan karakteristik teknis inovasi dengan penambahan fungsi, yaitu dengan targetnya adanya per elastis untuk memudahkan pengepresan. Lalu dengan prioritas yang terakhir di peringkat 10 yaitu ada teknis dari produk yang mudah diangkat, di mana targetnya yaitu mudah diangkat dan diletakkan di sisi ruangan manapun. Lalu di sini ada tampilan prototipe dari produk yang kita buat. Lalu ada tampilan prototipe produk yang kami rancang. Untuk target spesifikasi dari produk ini yang diprioritaskan yaitu adanya per elastis untuk memudahkan pengepresan, di mana per ini memiliki bentuk spiral mengikuti body dan pewarnaan menggunakan pilox, bisa warna putih yang kami rancang ini, bisa juga berwarna lainnya. Ukuran yang ideal yaitu dengan diameter 30 cm dan tinggi 40 cm membuat produk ini mudah diangkat dan diletakkan di sisi ruangan manapun. Mudah dalam penggunaan adalah keharusan dan juga mudah saat dibersihkan. Oke, terima kasih. Itu saja yang kami bisa sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga ilmu yang kita bagikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.